Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali jumpa dengan Anda semua pagi ini di mata kuliah masalah sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal terutama terkait dengan apa itu masalah sosial dan kemudian bagaimana sosiologi melihat masalah sosial itu dengan berbagai perspektif dari sosiologi. Nah, sebelum mengawali pertemuan kita kali ini, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa hadir di perkuliahan ini walaupun secara daring, namun mudah-mudahan tidak mengurangi dari makna pertemuan kita kali ini. Nah, dari beberapa pertemuan sebelumnya yang kita bahas pada perkuliahan kita, sudah pernah kita membahas dan kita semua sudah pernah membaca satu demi satu dan halaman demi halaman slide yang di awal. Nah, itu sebagai pengantar pertemuan. Dan kemudian ada hal-hal lain yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, tentunya terkait dengan definisi-definisi dan kemudian terkait dengan pemahaman bagaimana sosiologi melihat persoalan-persoalan tersebut. Nah, kemudian perkuliahan ini akan membahas bagaimana kita memahami lebih jauh dengan berbagai tinjauan dari teori-teori sosiologi yang sudah kita pelajari sebelum ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas judul besar kuliah kita, yaitu definisi masalah sosial. Jadi bagaimana kita memahami masalah sosial melalui definisi serta bagaimana pandangan teori sosiologi terhadap masalah sosial yang ada. Nah, sebelum masuk ke topik, tentunya di sekitar kita sudah banyak hal-hal yang kita lihat, kita amati, dan kemudian hal itu membuat kita berkesimpulan tentang masalah tersebut. Nah, kesimpulan ini didasarkan dengan pengalaman kita masing-masing dan apa referensi yang kita baca sehingga kita dapat menyimpulkan sesuatu. Nah, hingga saat ini ketika kita berada di perkuliahan, tentunya kita sudah bisa mencoba mempelajari satu demi satu fenomena-fenomena yang ada di sekitar masyarakat. Dan kemudian kita hubungkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Perkuliahan ini tentunya sudah mensyaratkan kita lulus teori sosiologi. Teori sosiologi klasik, pengantar ilmu sosiologi, itu kita sudah lulus di sana sehingga kita sudah punya alat atau teori untuk menganalisis persoalan-persoalan di sekitar kita. Nah, terutama masalah sosial. Di sini kita tampilkan ada beberapa hal terkait dengan masalah sosial. Ini foto pertama saya tampilkan. Nah, foto ini menceritakan tentang sesuatu kejadian, ya, dimana kejadian ini sering terjadi di sekolahan. Anak-anak sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Perlakuan-perlakuan, candaan-candaan yang ternyata itu berdampak pada orang yang dibercandakan itu. Seperti yang kita biasa sebut dengan bullying. Bully. Ini persoalan ini juga marak terjadi di sekolah, di perumahan, atau di teman sepermainan. Ini sering terjadi dan mungkin kita pun juga pernah mengalami menjadi objek bullying di antara teman-teman Anda. Nah,
Bagaimana perasaannya kita ketika menjadi korban bullying? Tentu ini menjadi satu hal yang tidak menyenangkan. Nah, dan ini bisa menjadi catatan-catatan di dalam hati seseorang, bisa menjadi dendam, bisa menjadi hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, dan kemudian dia akan membalasnya dengan sesuatu hal yang lain. Nah, tentu akan ada pertukaran-pertukaran yang akan dilakukan, ya, sehingga dianggap sebagai hal yang setimpal. Nah, persoalan ini menjadi satu hal yang merebak. Bisa saja dia bisa membalas bullying ke orang yang lebih lemah, membalas bullying ke orang lain yang lebih lemah dari dia, sehingga praktek bullying ini menyebar seperti jamur-jamur yang bertebaran yang menulari orang dengan orang lain. Makanya bullying ini juga menjadi permasalahan yang kerap dipusingkan, kerap diperhitungkan oleh para aktor-aktor pendidikan, terutama aktor-aktor pendidikan karakter, karena bullying ini adalah satu hal yang mengancam. Nah, ini satu contoh. Kemudian ini gambar berikut, kita bahas tentang keseimbangan lingkungan. Nah, ketika di lingkungan itu hidup orang dan kumpulan orang, tentunya lingkungan ini menjadi tempat hidup, tempat orang untuk beristirahat, beraktivitas, kemudian mencari nafkah dan sebagainya, itu didukung oleh lingkungan. Nah, tempat manusia hidup, tempat manusia berinteraksi, tempat manusia bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Nah, maka lingkungan ini menjadi faktor penting sebagai faktor yang membentuk karakter manusia yang lebih baik. Nah, ketika lingkungan itu menjadi bermasalah karena pemeliharaannya yang tidak baik, cara penggunaan lingkungan yang tidak baik, kemudian perilaku buang sampah, perilaku untuk sembarangan untuk buang BAB dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi hal yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, gambar berikutnya ini bisa kita lihat ada seorang pengemis di pinggir jalan dengan pakaian compang-camping. Nah, kalau gambar ini memperlihatkan dia kurang makan atau nggak sehat, ya, nggak sehat, gizinya nggak ada. Nah, artinya apa? Ini juga gejala sosial atau fenomena sosial yang kerap terjadi dan kerap kita jumpai di sekitar kita. Nah, terutama di masyarakat perkotaan. Nah, di perkotaan sering terjadi, sering tampak bahwa di pinggir jalan, di fasilitas umum ada aja orang yang meminta-minta, minta belas kasihan, minta sedekah dengan menggunakan pakaian compang-camping. Walaupun kita juga menemukan pakaian itu hanya seperti kostum dan baju dinas yang dia pakai secara terus-menerus di saat itu, dan kemudian di lain hari dia menggunakan pakaian yang lain yang lebih bagus. Nah, itu juga sering kita jumpai. Artinya kalau di teori sosiologi dia bisa berperan berdramaturgi, ya, dalam kehidupannya. Sekarang dia berperan sebagai pengemis untuk mencari uang. Nah, nanti di tempat-tempat lain dia berperan sebagai orang yang biasa, ya, yang mempunyai kekayaan dan mereka menjadi orang yang mampu. Nah, ini menjadi fenomena-fenomena yang juga kita jumpai. Juga sering diberitakan bahwa ada pengemis yang memiliki rumah yang mewah, ada pengemis yang memiliki mobil dan lain sebagainya. Itu fenomena yang terjadi. Nah, dalam pandangan kita, kalau orang miskin tentu tidak akan punya aset yang seperti itu banyaknya. Namun ternyata faktanya ada. Nah, ini menjadi fenomena sosial yang perlu dijawab oleh ahli-ahli sosiologi ke depan. Nah, gambar berikut adalah ini fenomena di perkotaan yang bisa kita lihat. Ini banyak sampah, kemudian di sampah itu juga hidup orang-orang yang meraup keuntungan dari sampah tersebut, yaitu pemulung. Nah,
pemulung mengambil sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan di daur ulang dan kemudian dia jual ke pedagang pengumpulnya, sehingga pengumpul itu mengopor lagi ke pabrik pengolahan daur ulang. Nah, itu prosesnya. Dalam berbagai penelitian sosiologi yang melihat rantai persebaran atau alur perdagangan limbah atau alur perdagangan loak, ya, menyebutkan bahwa aktivitas ini dilakukan oleh pemulung untuk perekonomian, mendukung perekonomian keluarganya, karena itu sampah-sampah yang khusus itu, ya, dia memiliki pengelompokan tertentu jenis-jenis sampah tersebut, yang plastik tipe apa. Nah, itu akan disortir dan dikelompokkan satu demi satu, dan kemudian mereka jual di pengepul lalu akan menjual ke pabrik untuk pengolahan, dan itu ada aktivitas ekonomi di dalamnya sehingga mereka bisa hidup. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa mereka mau untuk melakukan pemilahan sampah tersebut? Nah, sedangkan pemilahan itu dilakukan di tempat tumpukan sampah yang tentunya tidak sehat, bau dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi persoalan bagi kesehatan dan sebagainya. Nah, gambar berikutnya adalah foto tentang bagaimana proses itu, prostitusi online. Nah, ini juga sering dilihat, ya, sering diberitakan di media-media, ya, bahwasanya ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial yang seperti itu. Nah, termasuk di Sumatera Barat juga sering terjadi hal seperti ini. Nah, ini menjadi perdebatan antara ahli sosial, ahli ekonomi, dan banyak ahli yang mempertanyakan ini apa sih yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, setiap pandangan tentu akan berbeda hasilnya, tergantung cara kita memandang sesuatu persoalan itu. Nah, kita kembali ke perkuliahan ini, ya. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, memahami definisi masalah sosial. Nah, ini ada definisi menurut beberapa ahli, nanti kita akan uraikan satu persatu, dan kemudian bagaimana kita petik sebuah kesimpulan dasar dari definisi-definisi tersebut. Nah, lalu pada hari ini kita harus mampu menuliskan kembali makna masalah sosial dengan pemahaman sendiri. Nah, artinya kita harus coba menulis sendiri di catatan masing-masing apa sih yang menurut kita definisi masalah sosial itu, sehingga kita sampaikan ke orang lain bisa paham tentang definisi tersebut. Kemudian ketiga, kita harus mampu memberikan contoh masalah sosial di sekitar kita. Nah, kita harus mulai sensitif, mulai bisa mengetahui apa sih yang di sekitar kita itu yang bisa kita katakan sebagai sebuah masalah. Nah, dan dari masalah tersebut bisa kita kelompokkan menjadi masalah sosial. Nah, karena antar masalah dan masalah sosial tentu sesuatu hal yang berbeda. Masalah itu ya masalah yang umum, setiap orang punya masalah. Tentu bukan berarti masalah itu menjadi masalah sosial. Nah, apa syarat-syaratnya masalah itu bisa kita katakan sebagai masalah sosial? Nah, ini akan kita bahas di definisi masalah sosial. Nanti ada karakter-karakter, ada batasan-batasan yang menjadi batas untuk mendefinisikan masalah sosial. Kemudian kita pada hari ini harus memahami unit analisis dari masalah sosial. Nah, apa sih yang dibahas dalam masalah sosial? Kita melihat objek apa ketika melihat masalah sosial, subjek apa yang ingin kita bahas. Nah, di situ kita akan bahas pada unit analisis. Apa sih yang akan kita analisis ketika membahas masalah sosial? Apakah A atau B atau C dan sebagainya? Ini akan kita bahas di unit analisis, sehingga kita
tahu ketika membahas masalah sosial apa yang kita sorot, apa yang kita analisa. Nah, disinilah kita akan membahas. Kemudian kita harus memahami masalah sosial dari sudut pandang sosiologis. Nah, ketika membahas ini tentunya kita akan kembali membaca dan merujuk teori-teori sosiologi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, tentu ada beberapa paradigma pemikiran sosiologi. Kalau misalnya Anda baca di bukunya George Ritzer ya, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, nah kita akan mengetahui bahwasanya sosiologi itu memiliki berbagai cara pandang. Nah, ada cara pandang individu ya, ada cara pandang struktur ya, ada cara pandang penggabungannya, ada cara pandang konflik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini menjadi dasar pertimbangan bagaimana kita menilai dan menyimpulkan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang muncul di masyarakat. Baik, kita lanjutkan ke definisi. Nah, mengapa kita harus membuat definisi terhadap sesuatu, termasuk definisi dari masalah sosial? Definisi ini merupakan sebuah rangkuman atau poin-poin penting yang bisa kita jadikan sebagai perwakilan dari konsep tersebut. Nah, jadi ada konsep masalah, nah, bisa kita definisikan dan kita jabarkan sehingga konsep tersebut bisa kita uraikan dan bisa kita pahami. Nah, di sana kita sedang mendefinisikan sesuatu. Nah, misalnya ini ada konsep. Nah, ini misalnya botol semprot. Nah, botol, apa itu botol? Ya, kita harus bisa mendefinisikan. Nah, satu wadah yang berbentuk bulat, panjang, dan kemudian berisi cairan yang bisa disemprotkan. Nah, bisa disemprotkan. Nah, ini botol. Nah, itu sebetulnya sebuah contoh kita sedang mendefinisikan sesuatu. Apa yang kita definisikan adalah botol, gitu ya. Nah, seperti hal-hal yang lain, misalnya ini. Ini namanya adalah pena. Nah, pena. Apa itu pena? Sebuah alat yang bisa digoreskan ke kertas, menimbulkan goresan berupa garis yang berwarna seperti warna pena tersebut. Nah, bisa buat apa? Menulis ya di kertas. Nah, itu definisi juga. Nah, jadi definisi itu bisa kita bangun sendiri seperti kita memahami terhadap sesuatu ya. Namun yang paling penting sebelum kita mendefinisikan, tentunya kita harus tahu apa objek yang sedang kita lihat, apa objek yang sedang kita amati. Nah, dari sana baru kita bisa mendefinisikan ketika kita menguraikan karakter-karakter dari konsep tersebut. Nah, pertama, ada beberapa definisi tentang masalah sosial. Nah, pertama, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan nilai atau standar yang berlaku di dalam masyarakat dan dibutuhkan solusi untuk menyelesaikannya. Nah, pada definisi ini dia membuat beberapa batasan. Pertama, suatu kondisi yang tidak sesuai ya. Artinya satu kondisi yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya ya, yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya. Berarti kalau misalkan
nilai yang seharusnya itu 9 tetapi yang ada cuma 5, nah itu juga menjadi sebuah masalah. Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan di sini adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat, misalkan nilai kesopanan, nilai sopan santun misalnya ya, etika ya, itu kan terkait dengan nilai-nilai. Nah, menjadi masalah sosial. Nah, etikanya seperti contoh, etikanya kita dalam bertemu seseorang mengucapkan salam. Nah, itu etikanya. Ada satu ketika ada seseorang yang bertemu orang lain namun dia tidak mengucapkan salam. Artinya itu bisa kita katakan sebagai sebuah masalah. Nah, artinya perilakunya tidak sesuai dengan nilai yang berlaku atau standar yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dan kemudian dibutuhkan tidak solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu perlu dicarikan sebuah solusi ya, melalui pendidikan berkarakter dan lain sebagainya. Ini solusi yang dicarikan untuk mengatasi masalah itu. Nah, dan kemudian ini definisi berikutnya. Kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat karena tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai dan norma atau standar sosial yang berlaku. Nah, ini dikutip dari Sutomo bukunya tahun 2008 ya, judulnya adalah Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Halaman awal ini 1 dan 2. Nah, agak mirip dengan definisi yang sebelumnya ya. Sutomo mengungkapkan bahwa masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Ini boleh nih, sebagian masyarakat, bukan seluruh masyarakat ya. Sebagian masyarakat karena tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nilai dan norma atau standar sosial yang berlaku. Tentu nilai dan norma ini berbeda di setiap masyarakat ya, seperti di masyarakat tatanan budaya Minangkabau tentu tidak akan sama dengan tatanan anak-anak atau masyarakat yang ada di Kepulauan Mentawai. Nah, beda standarnya. Misalkan kondisi sosial atau perilaku masyarakat tentang beragama, tentang adab sama orang tua, tentang bagaimana berbicara di depan umum ya, itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain tergantung standar sosial yang berlaku di daerah mereka ya, karena ini fleksibel antara berbagai daerah, itu berbeda tergantung masyarakatnya mana. Jadi bisa jadi masalah sosial ini kontekstual dia. Kenapa dia kontekstual? Misalkan di negara A, di sini tidak menjadi masalah perilaku yang sama, dan kemudian di negara B menjadi masalah untuk perilaku yang sama. Nah, jadi dia bisa berbeda. Misalkan saja tentang pariwisata ya, pariwisata di Indonesia antara Bali dan Sumatera Barat. Nah, Bali dan Sumatera Barat. Bali memiliki keindahan alam yang bagus ya. Sumatera Barat juga memiliki keindahan alam yang bagus. Nah, di Bali tidak menjadi permasalahan ketika turis-turis itu berpakaian renang di pantai. Tidak masalah di sana. Nah, tetapi ketika ada di Sumatera Barat akan menjadi persoalan ketika wisatawan tersebut menggunakan baju renang di pinggiran pantai. Itu menjadi persoalan nantinya. Nah, makanya yang berlaku adalah standar sosial yang ada di masyarakat tersebut.
Nah, nilai yang ada di masyarakat tersebut dan kemudian norma yang ada di masyarakat tersebut. Nah, ini definisi menurut Sutomo. Nah, jadi alat ukurnya apa? Nilai dan norma standar sosial yang berlaku di masyarakat tertentu, ya. Tidak bisa kita universalkan, tidak bisa kita berlakukan umum untuk seluruh orang yang ada di dunia. Nah, makanya ini kita mempelajari fenomena satu daerah atau satu komunitas masyarakat. Nah, kemudian ini menurut ahli sosial juga, Parillo, kita kutip juga, masalah sosial harus memiliki 4 komponen katanya. Apa itu 4 komponen? Nah, pertama, kondisi atau masalah tersebut bertahan untuk satu periode tertentu. Nah, jadi Parillo mencoba membatasi pada satuan metode periode tertentu. Nah, sehingga masalah sosial itu bisa kita pahami lebih rinci. Nah, misalkan kalau ada perilaku masyarakat mendemo ini, nah kalau misalnya terjadi setiap hari, ya itu menjadi masalah sosial. Tetapi kalau hanya setiap hari berarti satu periode tertentu terjadi. Nah, itu menjadi masalah. Tetapi kalau hanya 1 hari, 2 hari atau 3 hari saja, kemudian berikutnya tidak terjadi lagi, berarti itu tidak bisa kita masukkan ke dalam masalah sosial. Nah, batasan berikutnya menurut Parillo adalah masalah tersebut menyebabkan kerugian fisik dan non-fisik, baik pada individu atau masyarakat. Nah, masalah yang ada di sekitar kita itu menyebabkan kerugian fisik dan non-fisik, baik individu maupun masyarakat. Nah, lalu pelanggaran terhadap nilai, masalah itu melanggar terhadap nilai. Kemudian masalah tersebut juga melanggar standar sosial. Kemudian yang keempat, memerlukan solusi untuk pemecahan. Nah, 4 hal ini menjadi tolak ukur menurut Parillo, ya. Mana masalah yang bisa kita masukkan ke dalam masalah sosial, mana masalah yang tidak bisa kita masukkan menjadi kategori masalah sosial. Nah, ini ada 4 kategori. Nah, jadi tidak semua masalah itu menjadi masalah sosial, ya. Tidak semua masalah menjadi masalah sosial. Itu prinsip yang harus kita pegang. Ya, nggak mungkin kan kalau misalnya masalah pribadi akan menjadi masalah sosial, masalah keluarga akan menjadi masalah sosial. Tidak semua masalah tersebut bisa menjadi masalah sosial. Nah, lalu menurut ahli lain, ya, Weinberg, dia mengidentifikasi masalah sosial dengan 3 aspek. Pertama, suatu situasi yang dinyatakan, ya, artinya ini ada wewenang pejabat pemerintah yang menyatakan ini adalah masalah sosial. Oke, nah, berarti ini ada wewenang dan kekuasaan yang menyatakan bahwa masalah itu adalah masalah sosial. Nah, kemudian masalah itu juga dinyatakan oleh masyarakat pada umumnya, ya. Warga masyarakat yang signifikan ini kan hampir seluruh masyarakat itu menyatakan fenomena tadi atau masalah tadi adalah masalah sosial, maka itu kita anggap sebagai masalah sosial, ya. Misalkan ini masalah stunting, ya, kurang gizi. Kalau kita istilahkan dengan istilah awam itu adalah kurang gizi, tapi kalau istilah sosial dan istilah medis itu stunting. Nah, di masyarakat, terutama di Sumatera Barat, sebetulnya ada isu-isu masalah yang dirasakan oleh para ahli pembangunan itu menjadi masalah sosial. Contohnya stunting itu. Nah, stunting itu dalam pembangunan daerah itu sudah menjadi masalah yang harus diatasi secara bersama. Nah, stunting.
karena sudah banyak datanya yang menyebutkan bahwa di banyak daerah di Sumatera Barat itu banyak kasus-kasus stunting. Namun masyarakat itu tidak menyadari, tidak mengakui bahwa itu menjadi masalah, ya. Karena apa? Sebagian besar masyarakat tidak mau anaknya dinyatakan stunting, walaupun anaknya itu mengalami masalah kurang gizi, tak mau makan dan sebagainya. Nah, enggan warga masyarakat untuk menyatakan anaknya kurang gizi. Nah, namun dalam kebijakan pemerintahan, ya, menurut para ahli ini sudah kondisi yang stunting, maka muncullah program-program untuk meningkatkan gizi masyarakat sehingga tidak ada yang stunting, masalah stunting dapat teratasi. Nah, kemudian itu yang terjadi di situasi yang dinyatakan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat yang signifikan, masyarakat hampir seluruh masyarakat memahami itu sebagai masalah sosial, maka itu bisa kita katakan sebagai masalah sosial. Dan kemudian kebutuhan akan tindakan penyelesaian. Dibutuhkan sekali tindakan-tindakan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini adalah tolak ukur bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah sosial, ya, dengan 3 aspek menurut Weinberg. Kita tinjau menurut beberapa ahli lagi, ya, berikutnya. Seperti Rapp and Selzing, ya, menyatakan ada 2 prasyarat. Ini disingkat lagi oleh mereka. Pertama, banyak hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian warga. Nah, hubungan antar warga masyarakat yang menghambat tujuan penting dari sebagian warga. Nah, ini juga disebut sebagai masalah sosial. Hubungan interaksi yang tidak baik, ya. Kemudian hubungan interaksi yang terbatas, ya, seperti misalnya ada kelompok yang miskin, ya. Miskin, kemudian kemiskinan itu menghambat capaian-capaian pembangunan, ya, karena itu masalah-masalah yang membuat masyarakat tidak bisa bergerak membangun yang lebih baik karena sebagian besar masyarakatnya adalah miskin. Maka kemiskinan tersebut menjadi sebuah masalah sosial. Kemudian organisasi sosial menghadapi ancaman yang serius, ya, oleh ketidakmampuannya mengatur hubungan antar warga. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah sosial menurut Rapp and Selzing, ya. Organisasi sosial seperti misalkan amil zakat, ya, kemudian lembaga swadaya, ya, menghadapi masalah-masalah mereka harus hadapi, ya, seperti konflik muncul, ya, karena mereka tidak bisa mengatur dan melayani masyarakatnya, muncul konflik. Nah, baru-baru ini, ya, saya lihat di berita salah satu contoh ini ada nagari Malalo di dekat Singkara mengalami konflik dengan nagari tetangga. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tapal batas nagaris A dengan nagari B, sehingga munculkan konflik antar warga. Nah, ini juga menjadi masalah sosial. Kenapa terjadi? Nah, bisa kita katakan organisasi pemerintahan, organisasi sosial yang ada di sana tidak mampu, ya, mengatur warga, ya, tidak mampu mengatur hubungan antar warga sehingga terjadilah konflik. Nah, ini definisi menurut para ahli. Nah, bagaimana menurut kita? Kapan suatu fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita bisa kita dapat katakan sebagai sebuah masalah sosial? Nah, ini bisa kita tulis di buku catatan masing-masing dan ini menjadi poin penting dan untuk tugas kita nanti berikutnya. Nah, kita lanjut ke unit analisis, ya.
Apa itu unit analisis? Tentunya kita akan masih bertanya, apa sih unit analisis? Nah, dalam beberapa referensi, ya, apakah referensi metodologi atau referensi teori, unit analisis itu adalah satu objek ataupun subjek yang kita amati, ya, yang kita amati dan kita analisis. Nah, itu unitnya, unit analisis. Nah, bisa saja unit ini, analisis ini berupa individu atau orang, bisa saja dia berupa kelompok orang, ya. Ini yang kita amati apakah orang per individu atau kelompok orang. Nah, ketika kita melihat fenomena sosial, ya, dan kemudian kita akan mencoba menganalisanya menurut pandangan sosiologi. Nah, kita turunkan jadi apakah ini bisa kita katakan sebagai masalah, ya, dan kemudian masalah tersebut apakah kita bisa turunkan dia menjadi masalah sosial. Nah, ini telah kita coba menganalisa dan kemudian akan kita putuskan ini adalah masalah sosial berdasarkan definisi yang kita pelajari sebelum ini. Nah, misalkan sebagian besar masyarakat di kampung A penghasilannya 10.000 satu hari. Nah, sedangkan kebutuhan pokoknya 12.000 satu hari. Artinya mereka mengalami masalah, ya, masalah keuangan. Nah, dan bisa kita katakan sebagai miskin. Nah, kita akan ambil konsep kemiskinan. Nah, ini menjadi masalah sosial karena sebagian masyarakat di sana mengalami hal tersebut dan perlu diatasi karena kemiskinan tersebut menghambat pembangunan yang akan datang. Misalkan kemiskinan membuat anak-anak di dalam keluarga tersebut menjadi kurang gizi atau stunting. Nanti juga akan menjadi penghambat pembangunan. Nah, pendidikannya tidak bisa diakses dengan baik, menjadi sebuah masyarakat yang memiliki keterbatasan intelektual. Nah, sehingga ini perlu diatasi. Nah, kita kembali ke unit analisis. Pertama, unit analisis masalah sosial itu adalah individu. Nah, ada masalah sosial berada di tataran individu. Nah, ini akan menjadi dan coba kita pahami kenapa bisa masalah sosial memiliki unit analisis individu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Ketika ada sosialnya, tentu ini kumpulan orang, ya. Nah, ada kumpulan orang. Ketika ada sosialnya adalah kumpulan orang. Kita tidak mempelajari masalah individu. Nah, lalu kapan bisa unit analisis ini menjadi individu? Nah, pertama, ketika masalah tersebut fokus pada perilaku individu. Nah, seperti misalnya perilaku individu yang menyimpang dari norma, ya, perilaku individu yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, melanggar aturan-aturan. Nah, individu-individu tersebut melakukan hal demikian dan kemudian menjadi sebuah persoalan, ya, menjadi sebuah masalah. Nah, itu menjadi unit analisis, ya. Unit analisisnya adalah individu. Nah, kemudian dimungkinkan dalam satu masyarakat ada individu yang berlaku abnormal. Nah, abnormal ini banyak, ya. Abnormal ini diartikan kalau bahasa Indonesianya adalah tidak normal, abnormal. Nah, contoh misalnya ada orang yang disorientasi seksual misalkan, ya,
ada yang menyukai sesama perempuan, ada yang menyukai sesama laki-laki. Nah, ini persoalannya kan di individu, ya. Bagaimana individu tersebut bisa melakukan hal tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan dan menjadi masalah sosial, ya, hingga saat ini juga masih terjadi, ya, dan makin banyak, ya, dan menulari orang lain. Misalnya perilaku gay, lesbian itu juga masih banyak dan juga menulari orang lain, ya. Unit analisisnya, permasalahan tersebut adalah individu. Nah, bagaimana individu itu bisa kita analisis, ya, kita bisa lihat apa masalah yang muncul, ya, menjadi apa-apa yang harus diatasi. Kemudian person blame approach. Jadi ini maksudnya adalah pendekatan perorangan. Bagaimana kita memahami, ya, menggunakan pendekatan pemahaman terhadap persoalan individu. Nah, jadi misalkan gini, ketika kita menilai sebuah kejadian, ya, atau fenomena sosial, ketika kita menyorot individu atau perorangan yang membuat kesalahan tersebut, di sana kita sudah berorientasi pada individu. Berarti kita adalah termasuk orang-orang yang menggunakan person blame approach, ya, pendekatan ke perorangan. Nah, ini konsep yang harus kita coba pahami, ya, dengan baik. Nah, ketiga hal ini, ya, yang terjadi berarti unit analisis kita adalah individu, ya. Unit analisis individu, ya, fokus pada perilaku individu, dimungkinkan dalam pendekatan masyarakat, dan kita memandang satu persoalan itu akibat dari tindakan individu juga. Nah, namun unit analisis kedua, ya, berbicara beda, nah, yaitu unit analisis sistem. Nah, ini unit analisis ini akan memfokuskan perhatian pada eksistensi dan bekerjanya sebuah sistem. Nah, dalam kajian sosiologi, masyarakat itu terdiri dari sistem-sistem, ya, dan kemudian sistem itu diturunkan menjadi subsistem, subsistem, dan subsistem. Nah, semua sistem tersebut punya fungsi masing-masing, punya peran masing-masing, dan semua peran itu akan berjalan sesuai dengan perannya. Nah, ketika ada satu sistem yang tidak bisa menjalankan perannya, maka terjadi terjadi disorientasi atau mal sistem, ya, ada sistem yang rusak sehingga mempengaruhi sistem-sistem lain. Nah, seperti kalau dalam tubuh manusia itu juga terdapat banyak sistem, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem yang lain, ya. Nah, ini juga berpengaruh kepada sistem lain. Jika sistem A tidak bekerja dengan baik, maka sistem B akan juga bekerja. Seperti kalau kita lihat di dalam tatanan masyarakat, ada sistem hukum, ya, norma, ada sistem jaminan keamanan, ya, ada sistem sistem adat, ya, sistem budaya. Nah, sistem-sistem itu berjalan, ya, tradisi sistem itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, masalah sosial muncul, ya, jika ada sistem yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Nah, artinya sistemlah yang menjadi unit analisis kita. Nah, kalau kita berpandangan seperti itu, nah, artinya sistem blend approach, artinya kita menggunakan pendekatan sistem dalam analisa. Jadi dalam masalah sosial, menganalisis masalah sosial, kita punya dua cara pandang. Pertama, cara pandang individu, dan kemudian cara pandang sistem.
bagaimana kita melihat persoalan itu dari sudut pandang individu, dan bagaimana kita melihat persoalan itu dari sudut pandang sistem. Nah, dua hal ini yang kita akan gunakan sebagai unit analisis masalah sosial. Nah, bagaimana cara mempraktekkan analisis ini? Nah, tentunya kita akan praktekkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, yang kita harus catat adalah unit analisis masalah sosial itu ada dua. Pertama, unit analisis individu, ya. Kemudian unit analisisnya adalah sistem. Nah, dua hal itu. Nah, kita lanjut, ya, melihat masalah sosial dalam perspektif sosiologi. Nah, sebelum kita masuk pada topik ini, kita akan coba mereview lagi beberapa pendekatan-pendekatan sosiologi dalam melihat masalah-masalah sosial, ya. Nah, bagaimana sosiologi melihat masalah dan teori-teori apa yang dimunculkan dalam menganalisis tersebut. Nah, secara garis besar kita punya beberapa teori, dan teori itu sering digunakan dalam menganalisis fenomena-fenomena sosial. Nah, pertama itu teori-teori struktural fungsional. Nah, kalau kita merujuk pada kajian sosiologi modern, ya, struktural fungsional ini merupakan salah satu pengelompokan teori yang penting, ya, dalam kajian sosiologi struktural fungsional. Nah, punya dasar berpikir sendiri. Nah, seperti yang sudah kita sama-sama pelajari di teori sosiologi klasik maupun teori sosiologi modern, ya. Nah, itu kita sering mempelajari ini, struktural fungsional. Nah, dengan pemikiran dasar berpikir atau perspektif struktural fungsional ini kita bisa melihat masalah sosial. Nah, tentunya bisa. Nah, dengan cara pandang struktural fungsional kita bisa melihat masalah sosial. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, nanti kita akan coba membahas lebih lanjut. Nah, pandangan berikut, perspektif berikut adalah perspektif konflik. Nah, perspektif konflik, ya. Dalam sosiologis, ya, kita juga sudah mempelajari beberapa teori konflik, seperti teori konflik yang di awalnya adalah Karl Marx, ya, kemudian ada Dahrendorf, ya. Ada beberapa teori konflik yang sudah dipelajari, yang mana nanti kita akan jabarkan di sini, ya. Lalu interaksionisme simbolik, ya. Mulai dari tokoh-tokoh interaksionisme simbolik dan bagaimana cara berpikirnya, cara pandangnya juga bisa kita gunakan untuk menganalisis masalah sosial. Nah, jadi kita kembali untuk mereview buku-buku ini, ya. Bagaimana prinsip struktural fungsional, dan bagaimana prinsip konflik, dan bagaimana prinsip interaksionisme simbolik, ya, sehingga bisa melihat masalah sosial. Nah, berikutnya kita masuk satu persatu. Nah, satu persatu. Pertama, masalah sosial, perspektif teori struktural fungsional. Nah, ini poin pentingnya adalah perspektif teori ini menekankan pada keteraturan, ya, keteraturan, dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah pada dasarnya perspektif ini berasumsi bahwa setiap bagian dari sistem adalah fungsional, ya, terhadap yang lain. Jika ada sebagian subsistem tersebut yang tidak fungsional, nah, maka akan hilang dengan sendirinya. Ini yang kita akan gunakan sebagai alat analisis untuk masalah sosial. Nah, kita merujuk ke Merton, struktural fungsional Merton. Ya, menurut Merton, perilaku menyimpang disebabkan oleh ketidakberaturan antara nilai kultural dan cara-cara struktur sosial mencapai nilai kultural itu. Nah,
Penyimpangan berarti adanya konsekuensi disfungsi atau disfungsional dalam kesenjangan antara kebudayaan dan struktur yang mengarah pada penyimpangan dalam masyarakat. Nah, kemudian Merton mengatakan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh struktur sosialnya. Menurut penyimpangan akan terjadi apabila fungsi kontrol dari lembaga tersebut tidak ada. Nah, artinya apa? Merton di sini menganalisis secara sistem, ya. Dia melihat struktur sosial, ya. Dia melihat konsekuensi disfungsional, dia melihat struktur sosial dan fungsi kontrol dan penyimpangan. Struktural fungsional ini termasuk adalah melihat masalah sosial dengan sudut pandang struktur, ya, sistem, ya, sistem. Karena indikator-indikatornya jelas di sini. Ya. Penanganan atau pemecahan masalah sosial menurut sudut pandang struktural fungsional diantaranya adalah pertama resosialisasi. Apa itu resosialisasi? Nah, kembali mensosialisasikan, kembali menginternalisasikan nilai-nilai kepada orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki masalah tersebut. Kemudian re-establishment of consensus, ya, menstabilkan, ya, establishment, ya, di sini establishment, di sini bahasanya mengembalikan establishnya konsensus tadi, konsensus kesepakatan, ya. Nah, menguatkan kembali ke konsensus kesepakatan tersebut, ya, melalui kompromi, ya, mengeksistensikan kembali kesepakatan tadi melalui kompromi terhadap nilai dan norma. Nah, artinya sehingga dia bisa seimbang harus ada kompromi. Ada tolak ansur, kalau bahasa Minangnya tolak ansur. Nah, kesepakatan tersebut dirumuskan kembali dan disesuaikan lagi. Nah, ini solusi pemecahan masalah menurut sudut pandang struktural fungsional. Jika ada sistem yang tidak bekerja dengan baik, karena ada struktur yang tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa menyelesaikan dengan baik, ya diresosialisasikan kembali, di re-establishment of consensus kembali, ya, melalui kompromi, ya, dan sebagainya. Nah, ini lebih persuasif pendekatannya. Persuasif artinya tidak kekerasan, ya, dengan cara kelembutan, ya. Tapi ini butuh waktu biasanya untuk penyelesaian masalah sosial dengan cara ini. Nah, kemudian kita masuk pada hal berikut, masalah sosialnya, perspektif teori konflik ini, ya. Kemudian perspektif ini dibangun atas dasar paradigma yang sama dengan teori struktural fungsional, yaitu paradigma fakta sosial, ya, terutama struktural konflik, ya. Masalah sosial muncul karena adanya perbedaan atau pertentangan dalam masyarakat. Nah, pertentangan tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni konflik nilai dan konflik institusional. Nah, ini yang akan kita lihat, ya, sebagai satu masalah. Konflik nilai, ya, karena nilainya berbeda sehingga berbenturan. Institusional, ya, tujuan-tujuan bersamanya berbeda sehingga muncul pertentangan, benturan-benturan. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Pertama, perspektif teori konflik nilai. Masalah sosial muncul karena adanya perbedaan nilai antar pihak-pihak. Nah, contohnya nilai, misalkan laba dan upah, ya, nilai laba dan upah. Kemudian nilai otoritas. Nah, ada perbedaan antara nilai-nilai tersebut. Laba dan upah itu berbeda nilainya. Kemudian otoritas itu juga beda nilainya. Nah, sehingga benturan-benturan itu terjadilah konflik. Nah, semakin besar laba, upah tentunya seharus mungkin
besar pula. Nah, terkadang ini berbeda. Labanya besar, upahnya kecil. Nah, ini yang jadi bentrok ya. Untuk mengatasi masalah sosial dari sudut pandang ini dimungkinkan beberapa hal. Pertama, konsensus ya, kesepakatan ya, trading lagi ya. Terus ada power ya. Kekuatan ya, kekuatan ini akan memaksa. Nah, mudah-mudahan undang-undang cipta kerja itu ya, tidak menggunakan ini ya. Kalau power ya berarti undang-undang cipta itu menggunakan power. Nah, kemudian safety valve ya, katup penyelamat ya. Dalam teori konflik ya, kita membahas safety valve, terutama Cousser ya. Safety valve, katup penyelamat. Nah, ini kita bikin lembaga baru, lembaga yang menaungi kepentingan-kepentingan orang-orang yang bertentangan kepentingan tadi, sehingga bisa disalurkan dengan baik. Kemudian transformasi struktural, strukturnya dirubah, ditransformasikan, dirubah ya, sehingga mengakomodir pihak-pihak yang bertentangan tadi. Nah, sehingga masalah sosialnya nggak muncul, nah, karena sudah terakomodir kebutuhannya. Nah, itu perspektif teori konflik nilai. Perspektif teori konflik institusional. Nah, perspektif ini melihat bahwa masalah sosial terjadi karena cacat sistem. Misalnya distribusi kekuasaan atau power yang tidak merata pada sistem. Solusinya adalah adanya treatment ya, tawar menawar ya, seperti restrukturisasi sistem dan membuat sistem baru dengan distribusi kekuasaan, kewenangan dan power yang merata. Berarti membuat hal yang baru, membuat sistem baru, sehingga konflik institusional bisa diminimalisir atau dihilangkan. Nah, ini masalah-masalah sosial juga sering terjadi akibat oleh konflik institusional ini ya. Seperti di Indonesia juga sering terjadi konflik-konflik yang ada di tataran elit di Indonesia. Dan kemudian masalah sosial kita lihat pada perspektif interaksionisme simbolik. Nah, ini berbeda unit analisisnya lagi. Nah, kalau tadi sistem ya, kemudian struktural ya, itu adalah unit analisisnya sistem, dan kemudian konflik itu masih unit analisisnya sistem. Nah, dan kemudian sekarang kita lihat unit analisis individu. Salah satunya adalah perspektif interaksionisme simbolik. Nah, proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu ya, menilai, memberinya makna dan memikirkan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Nah, masalah sosial bisa muncul karena adanya perbedaan atau interpretasi makna terhadap satu masyarakat. Nah, masalah sosial bisa muncul karena adanya perbedaan atau interpretasi makna dalam satu masyarakat. Nah, kemudian ada perspektif labeling. Perspektif labeling menggambarkan bagaimana seseorang dinamakan atau diberi label. Nah, ini kita sudah belajar teori struktural, teori interaksionisme simbolik. Di situ melekat ada label juga, melabelkan terhadap seseorang terhadap sesuatu. Nah, ini juga sering terjadi dan ini menimbulkan masalah sosial ya. Bagaimana seorang dikatakan deliquid ya, dan seterusnya. Ini menjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan masalah-masalah sosial yang membuat label terhadap sesuatu. Perspektif ini mendefinisikan masalah sosial secara subjektif ya. Individulah yang membuat
definisi masalah sosial tadi. Nah, kemudian definisi masalah sosial, hasil negosiasi dari satu proses sampai dengan masyarakat menganggap bahwa telah terjadi masalah sosial. Solusi yang ditawarkan adalah redefinisi masalah sosial, mendefinisikan lagi masalah sosial itu apa. Nah, ini yang menjadi hal yang penting, bagaimana kita mencoba menganalisis sesuatu masalah sosial. Kita harus berpoin penting pada masalah yang harus kita lihat, apakah itu masalah sosial atau bukan masalah sosial. Ketika itu sudah menjadi masalah sosial, maka baru kita akan amati secara detail dan analisis. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kita bahas di forum diskusi kita di e-learning, dan kemudian boleh juga diberikan komentarnya pada video-video yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.